Proses tahap pengisian daftar riwayat hidup atau DRH yang menjadi bagian dari pemberkasan atau persyaratan dokumen bagi peserta lolos seleksi P3K Guru tahap kedua telah berakhir, yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 2022. Selain itu, pemerintah didesak untuk tidak menggelar seleksi P3K Guru tahap ketiga. Desakan itu datang dari guru-guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Menurutnya, daripada mengeluarkan anggaran lagi, lebih baik seleksi P3K Guru tahap 3 ini tidak usah digelar. Menurut Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap atau GTT dan Pegawai Tidak Tetap atau PTT Kabupaten Kebumen, menurutnya lebih baik langsung optimalisasi saja. Adapun kebijakan afirmasi P3K Guru sebelumnya pada seleksi P3K tahap ke-1 dan tahap kedua tahun 2021, ada kebijakan afirmasi, yaitu kebijakan pengakuan yang diberikan kepada pelamar P3K Guru yang memenuhi kriteria pengalaman, usia, sertifikasi, dan disabilitas. Tentunya bonus nilai yang diberikan kepada pelamar afirmasi bukan tanpa alasan. Pelamar yang masuk kriteria afirmasi akan memperoleh nilai tambahan pada saat seleksi kompetensi teknis. Namun, belum diketahui apakah ada kebijakan afirmasi di seleksi P3K tahap ketiga mendatang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, pemberian nilai tambahan ini berkaitan dengan pengalaman guru yang tidak dapat dilihat dari seleksi kompetensi teknis. Menurut Mendikbud, alasan pemberian afirmasi untuk pengalaman, karena pengalaman itu ada nilainya dan belum bisa dilihat dari tes. Peserta yang merupakan guru honorer dan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 akan memperoleh tambahan, yaitu poin afirmasi. Ketentuan terkait afirmasi tersebut akan diberikan pada setiap peserta dengan ketentuan. Yang pertama, peserta dengan sertifikat pendidik mendapat nilai tambahan sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kedua, peserta yang berusia di atas 35 tahun mendapatkan nilai tambahan sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ketiga, peserta penyandang disabilitas mendapat nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang keempat, peserta yang merupakan guru honorer mendapat nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Selain kebijakan afirmasi, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas juga menambahkan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas bagi peserta berusia lanjut dan seluruh peserta seleksi kompetensi tahap ke-1. Adapun ketentuan tambahan nilai untuk penyesuaian nilai ambang batas adalah: yang pertama, peserta yang berusia di atas 50 tahun mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis serta 10% dari nilai manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, seluruh peserta seleksi mendapatkan tambahan nilai afirmasi sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Lalu, kapan seleksi tahap ketiga ini dimulai? Seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap ketiga akan segera dimulai, meskipun sampai saat ini belum ada pengumuman resmi kapan P3K Guru tahap ketiga akan dibuka. Adapun Ibu Nunuk Suryani sebagai Sekretaris Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau Dirjen GTK, Kemendikbudristek mengatakan, jadwal P3K tahap 3 saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan. Menurutnya, seleksi P3K tahap 3 saat ini sedang dirapatkan dan akan digelar pada bulan Januari, dan jika sudah ada jadwal nanti akan diinfokan. Selain itu, untuk mendapatkan update informasi soal jadwal P3K tahap ketiga, Anda bisa mengakses laman resmi Guru P3K di http://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Seleksi kompetensi tahap ketiga ini nantinya dapat diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2. Untuk kebijakan pada seleksi tahap ketiga ini, kita tunggu saja informasi resminya. Nah, supaya tidak ketinggalan update informasinya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya. Terkait dengan peraturan khusus yang ada di seleksi tahap ketiga dan belum pernah ada di seleksi tahap kedua dan tahap ke-1, dan salah satunya merupakan bagian dari alasan mengapa seleksi tahap ketiga ini dijamin akan lolos. Untuk peraturannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini.
Sementara itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.